warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky dengan NIM 20031020066 dari manajemen 3C dari Prodi Manajemen Fakultas Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat modern, yaitu Renaissance dan Aufklärung. 1. Renaissance berasal dari bahasa Prancis, berarti kelahiran kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual. Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman ketika orang merasa telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Zaman ini merupakan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas. Renaissance adalah suatu zaman yang menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, ciri-ciri Renaissance yaitu rasionalisme, humanis, individualisme, empirisme, dan lepas dari agama atau tidak mau diatur oleh agama. Tokoh-tokoh Renaissance. 1. Tokoh seniman, yaitu Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519. Lahir di daerah Tuscany, Florence, Italia pada tahun 1452. Ia disebut sebagai seorang seniman besar yang telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, menguasai bahasa Yunani dan Latin, mempelajari tradisi-tradisi yang terdapat dalam zaman klasik tersebut, menekuni ilmu anatomi manusia secara detail dan menyelidiki kehidupan tumbuh-tumbuhan, menekuni bidang arsitektur dan memiliki ide-ide orisinil dalam menciptakan dan menyusun ruang-ruang dalam rumah yang indah. 2. Michelangelo Buonarroti pada tahun 1475 sampai 1564. Orang jenius kedua pada zaman puncak Renaissance yang dilahirkan di daerah Tuscany, Florence, Italia tahun 1475, dikenal sebagai seorang tokoh pahat patung. Karyanya memiliki nilai-nilai kepercayaan agama Kristen abad pertengahan, jiwa Renaissance, dan idealisme seni patung Yunani Romawi. Karya terbesar Michelangelo terdapat dalam lukisan The Best Judgment di sisi altar Kapel Sistine antara tahun 1508 dan 1512. Ia telah menceritakan berdasarkan sumber Injil tentang peristiwa penciptaan manusia sampai terjadinya air bah pada zaman Nabi Nuh. Selanjutnya, tokoh Renaissance berdasarkan tokoh politik. 1. Machiavelli. Ia dilahirkan di kota Florence pada umur 58 tahun, adalah diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. Karya politiknya yang terpenting adalah Prince dan Discourses of First, the Book of Titus Livius. Machiavelli merupakan sosok yang jenius, sangat mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan Italia. Karya-karya Machiavelli mengakibatkan banyak pihak yang menempatkan sebagai salah satu pemikiran brilian pada masa Renaissance. Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal seperti agama, moralitas, yang pada masa sebelumnya ini dikaitkan dengan politik, sesungguhnya tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik. Kecuali agama dan moral tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan politik. Selanjutnya, tokoh Renaissance berdasarkan tokoh ilmuwan. 1. Nicolaus Copernicus adalah seorang
astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia yang mengembangkan teori heliocentris tata surya dalam bentuk yang terperinci sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Kedua, Johannes Kepler adalah seorang astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog yang merupakan tokoh penting dalam revolusi ilmiah. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Galileo Galilei adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Selanjutnya, tokoh-tokoh Renaissance meliputi Sir Francis Bacon, seorang filsuf, negarawan, dan penulis Inggris. Ia dikenal sebagai pencetus pemikiran empirisme yang mendasari sains hingga saat ini. Tulisan dan pemikirannya mempengaruhi metodologi sains yang menitik beratkan pada eksperimen yang dikenal juga sebagai metode Bacon. 5. Desiderius Erasmus dikenal sebagai Erasmus atau Erasmus dari Rotterdam, adalah seorang teolog, pengajar, kritikus sosial, imam Katolik, dan humanis Renaissance berkebangsaan Belanda. Erasmus adalah seorang akademik klasika dan menulis dengan gaya Latin murni. Kedua, Aufklärung. Aufklärung merupakan istilah dari bahasa Jerman yang berasal pencerahan atau fajar. Jadi zaman Aufklärung adalah zaman pencerahan atau zaman fajar budi. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai penerjemah pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Dalam zaman ini juga muncul tokoh-tokoh filsuf seperti di Inggris Locke pada tahun 1632 sampai 1704, G. Berkeley 1684 sampai 1753, dan De Hume pada tahun 1711 sampai dengan 1776. Di Prancis terdapat J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai dengan 1778. Umumnya, tokoh-tokoh ini mendasarkan pengetahuan pada pengalaman nyata, sehingga mengarah kepada realisme yang naif, yang mengakui keberadaan objektif atas dasar pengalaman yang tanpa penelitian lebih lanjut. Tetapi, kenyataannya ini berubah ketika filsuf Jerman Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 muncul yang mencoba menciptakan suatu sintesis dari rasionalisme dan empirisme sehingga dianggap sebagai filsuf terpenting zaman modern. Selanjutnya, aliran-aliran yang terdapat pada filsafat barat. 1. Rasionalisme. 2. Empirisme. 3. Kantianisme. 4. Idealisme. 5. Positivisme. 6. Pragmatisme. 7. Fenomenologi. Dan terakhir, eksistensialisme. Berikut penjelasannya. Rasionalisme merupakan pendekatan filosofis yang menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan mendahului dan bebas dari pengamatan indrawi. Kedua, empirisme adalah seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Tokoh empirisme pada umumnya memberikan tekanan lebih besar pada pengalaman dibandingkan dengan filsuf-filsuf lainnya. Pengalaman indrawi menurut mereka adalah satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal atau rasio. Ketiga, Kant merumuskan kebenaran ilmu pengetahuan melalui faham yang bertentangan, yakni rasionalisme dan empirisme. Ia berpendapat bahwa pengetahuan adalah kerja atau dua unsur, yakni pengalaman dan kearifan akal budi. Selanjutnya, idealisme merupakan suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealis secara umum
berhubungan dengan rasionalisme. Selanjutnya, pada dasarnya positifisme bukanlah suatu aliran yang berdiri sendiri. Ia hanya mampu menempurkan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama, artinya ia menyempurnakan metode ilmiah dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukurannya. Jadi pada dasarnya positifisme itu sama dengan empirisme dan rasionalisme. Hanya bedanya empirisme menerima pengalaman batiniah, sedangkan positifisme membatasi pada pengalaman objektif saja. Selanjutnya, pragmatisme merupakan aliran yang inti filsafatnya adalah pragmatik dan menentukan nilai-nilai pengetahuan berdasarkan kegunaan praktisnya. Selanjutnya, ahli fenomenologi yang pertama dan penting adalah Edmund Husserl yang dikenal dengan doktrin ajaran tentang fenomenologi murni. Dalam menjelaskannya, ia menggunakan metode reduksi fenomenologis. Ada prioritas ilmu fenomenologis di atas ilmu fisika dan psikologi apapun. Fenomenologis merupakan bentuk dasar dari ontologi. Terakhir, eksistensialisme adalah aliran pemikiran yang menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi, yang menekankan keadaan sesuatu lebih jauh, esensi adalah kesempurnaan. Dengan kesempurnaan, suatu menjadi suatu eksisten. Eksistensialisme merupakan sebuah gerakan filosofis yang menentang esensialisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasionalisme, empirisme, dan kritisme dalam bab 10. Pertama, empirisme. Empirisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan itu harus dicari dalam atau berhubungan dengan pengalaman. Pengetahuan dalam pandangan empirisme tidak bersifat a priori atau tidak bergantung pada pengalaman indrawi atau apa saja yang bersifat dalam makna ide-ide yang sudah diterima. Seperti terdapat pada pandangan rasionalisme, melainkan a posteriori, pengetahuan yang dapat dicapai hanya dari pengalaman. Selanjutnya, empirisme berasal dari kata Yunani yakni empiria atau empirios, yang secara harfiah mengandung arti meraba pengalaman. Pandangan empirisme berdasarkan diri pada asas berpikir yang disebut induksi, karena ia menyimpulkan pengetahuan yang bersifat umum dari data-data pengalaman konkret. Empirisme menganut correspondence theory of thought. Asumsinya adalah bahwa dunia luar itu ada lepas dari pikiran kita tentangnya, sementara tugas pikiran hanyalah menyesuaikan diri dengan objek-objek di luarnya. Selanjutnya, John Locke adalah salah satu di antara pemikiran dari gugusan empirisme. Locke adalah dalam ajarannya mengajarkan bahwa pikiran manusia harus diandaikan seperti tabulan rasa atau kertas kosong. Baru dalam proses pengenalannya terdapat dunia luar, pengalaman memberi kesan-kesan imperiosions dalam pikiran. Dengan demikian, kebenaran dan kenyataan dipersepsi subjek berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, Francis Bacon pada tahun 1210 sampai 1292. Menurut Francis Bacon, bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta. Selanjutnya ada Thomas Hobbes. Menurutnya berpendapat bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan indralah yang merupakan kebenaran. Pengetahuan intelektual tidak lain hanyalah merupakan penggabungan data-data indrawi belakang. Selanjutnya David Hume.
Solomon menyebut Hume sebagai ultimate skeptif tingkat tertinggi. Ia dibicarakan di sini sebagai seorang skeptis dan terutama sebagai seorang empiris. Herbert Spencer. Filsafat Herbert Spencer berpusat pada teori evolusi 9 tahun sebelum terbitnya karya Darwin yang terkenal, The Origin of Species. Menurut Spencer, kita hanya dapat mengenali fenomena-fenomena atau gejala-gejala. Akhirnya Spencer mengatakan, ide-ide keilmuan pada akhirnya adalah penyajian realitis yang tidak dapat dipahami. Inilah yang dimaksud dengan the great unknowable, teka-teki besar. Selanjutnya, kritisme. Dalam kritisme, kan pengetahuan dijelaskan sebagai sintesis antara unsur a priori dan a posteriori. Kant mengatakan bahwa dalam diri subjek terdapat dua kemampuan. Satu, kemampuan untuk menerima data-data indrawi yang disebut sensibility. Kedua, kemampuan untuk menghasilkan konsep atau understanding, akal budi. Pada taraf sensitivity, apa yang kita tangkap yakni sebagai penampakan atau fenomena sudah merupakan paduan antara unsur materi dan forma ruang waktu. Adapun data indrawi yang kita peroleh dari sensibility kemudian diolah menjadi pengetahuan, ini berlangsung pada taraf understanding. Understanding tampil dalam bentuk putusan atau judgment. Selanjutnya, Immanuel Kant mengkritik empirisme. Ia berpendapat bahwa empirisme harus dilandasi dengan teori-teori dari rasionalisme sebelum dianggap sah melalui proses epistemologi. Itu merupakan penjelasan melalui bukunya yang berjudul Critique of Pure Reason, kritik atas rasio murni. Anggapan Kant tentang empirisme bahwa empirisme atau pengalaman itu bersifat relatif tanpa adanya landasan teori. Selanjutnya, rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh dan mengates pengetahuan. Dalam aliran rasionalisme ada dua macam bidang, yaitu bidang agama dan bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan autoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Rasionalisme terdapat beberapa tokoh, salah satunya René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Menurut pendapatnya, pada waktu itu mendapat wahyu ilahi yang isinya memberitakan kepadanya bahwa ilmu pengetahuan haruslah satu, tanpa bandingannya, serta harus disusun oleh satu orang sebagai suatu bangunan yang berdiri sendiri menurut satu mode yang umum. Selanjutnya, Gottfried Wilhelm von Leibniz. Metafisikanya adalah ide tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monet. Leibniz berpendapat bahwa substansi itu banyak. Ia menyebut substansi itu monet. Setiap monet berbeda dengan yang lain. Dan Tuhan atau sesuatu yang super monet dan satu-satunya monet yang tidak diciptakan adalah pencipta monet-monet itu. Selanjutnya, Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662, filsafat Pascal mewujudkan suatu dialog di antara manusia yang konkret dengan Allah. Di dalam realitas hidup manusia terdapat tiga macam tertib, yaitu tertib bendawi, tertib rohani, dan tertib kasih. Selanjutnya, ajaran Spinoza di bidang metafisika menunjukkan kepada suatu ajaran monistis yang logis yang mengajarkan bahwa dunia sebagai keseluruhan mewujudkan suatu substansi tunggal. Ajaran ini didasarkan atas keyakinan bahwa tiap hal memiliki suatu subjek tunggal dan suatu predikat tunggal, sehingga harus disimpulkan bahwa segala hubungan dan kejamakan adalah semu.
Selanjutnya adalah perbedaan dari filsafat rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Rasionalisme bersifat a priori, tidak bergantung pada pengalaman indrawi atau pada tersirat dalam makna ide-ide yang sudah diterima. Bagi Descartes, pengetahuan tentang dunia luar ditentukan oleh kebenaran yang sudah melekat dalam pikiran subjek atau adanya ide-ide. Empirisme bersifat a priori teori atau pengetahuan yang dapat dicapai hanya dari pengalaman. Menurut Locke, pikiran manusia harus diandaikan sebagai tabula rasa atau kertas kosong. Baru dalam proses pengenalannya terhadap dunia luar, pengalaman memberi kesan-kesan dalam pikiran. Kritisme, pengetahuan dijelaskan sebagai sintesis antara unsur a priori dan posteriori. Adapun data indrawi yang diperoleh dari sensibility kemudian diolah menjadi pengetahuan. Ini berlangsung pada taraf understanding tampil dalam bentuk putusan atau judgment. Pada putusan itu terjadi sintesis antara unsur a priori dan a posteriori. Dalam diri subjek terdapat dua kemampuan, yaitu sensibility dan understanding atau akal budi. Terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kurang salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.